Salam sahabat Bantala. Di episode kali ini, Bantala Nusantara akan bercerita tentang sebuah keris yang bisa berjalan dari tanah Jawa hingga ke Serambi Mekah, Aceh. Keris tua itu tak pernah sekalipun dimandikan. Lazimnya ritual yang sering dilakukan kepada benda-benda pusaka sejenisnya. Ia hanya diikat kawat dan ditutupi kaca seukuran panjang dan lebar keris tersebut di dalam sebuah tiang beton. Benda pusaka itu tak pernah disentuh, dibiarkan begitu saja, seolah mengambang di antara tiang-tiang beton lain yang ada di sekelilingnya. Jika hari sepi, aura magis bisa begitu kental dirasakan bagi yang datang ke tempat keris itu berada. Banyak kabar burung beredar tentang keris tersebut. Sebagian besar kabar itu tidaklah bisa diterima dengan akal sehat. Ada yang bilang keris itu datang sendiri mengikuti seorang ulama saat datang dari tanah Jawa ke Aceh. Menurut kabar, yang menguasai keris itu disebut-sebut terpana dengan kealiman sang ulama, lalu mengikutinya hingga ke tanah kelahiran sang ulama tersebut. Cerita lainnya, keris itu masih memiliki silsilah dengan pemilik yang masih bertautan darah dengan si ulama. Tak heran jika keris itu mengikuti keturunan pemiliknya terdahulu yang berhak menjadi ahli waris. Jika berkunjung ke Masjid Jami Abu Habib Muda Saunagan di Kecamatan Saunagan Timur, Kabupaten Nagarayan, Provinsi Aceh, Anda akan melihat keris itu ditempatkan pada tiang utama masjid. Tiang tempat keris itu dicat kuning sepia bergaris hijau, dikelilingi tiang lainnya yang berwarna putih. Abu Habib Muda Saunagan atau sang ulama yang konon diikuti oleh keris tadi yang menaruh benda pusaka itu di tiang masjid. Abu Habib Muda Saunagan adalah seorang ulama yang juga republikan sejati. Ia punya jasa mempertahankan Indonesia yang saat itu baru saja dikumpulkan bak Puisial setelah lepas dari cengkraman kolonialis fasis dari unsur-unsur yang membahayakan kesatuan Republik Indonesia. Salah satu yang ditentangnya adalah upaya DITI melalui misinya yang ingin pisah dari Republik Indonesia lalu membentuk negara sendiri berasaskan Islam sebagai tumbuhannya. Saat itu pertempuran darah antara kelompok Abu Habib Muda dengan Daud Baurukwe yang notabene saudara sebangsa tak terelakkan. Sang ulama digadang-gadang berperan dalam mempertahankan perdamaian dan kedamaian Aceh, lebih luas Indonesia pada masa awal berdirinya. Ia pun diundang ke istana sebagai tamu negara. Dikenal sebagai Masjid Wali, Masjid Demak menjadi saksi sejarah kebesaran agama Islam dan juga Kesultanan Demak. Sementara beberapa literasi menyebut Said Attab memiliki nasab dengan Nabi Muhammad melalui Raden Fatah hingga Ja'far As-Siddiq selaku keturunan cucu Nabi Muhammad, yaitu Husain. Selanjutnya, setiba di Masjid Demak, Abu Habib Muda tidak langsung masuk ke dalam masjid. Namun terlebih dahulu, ia mengitari masjid dengan mengucapkan tasbih sebanyak 7 kali. Di dalam masjid, ia menyaksikan satu tiang yang tampak berbeda dengan tiang lainnya. Tiang inilah yang dibangun oleh Said Attab dari serbuk kayu sisa pembuatan tiang masjid 3 temannya. Konon keris tersebut berada di Masjid Demak dan mengikuti Abu Habib Muda saat pulang. Namun ada juga yang mengatakan kalau pengurus masjid memberikan kepada Abu Habib Muda sebagai cindera mata. Terlepas benar tidaknya rumor mengenai keris tersebut, sosok Abu Habib Muda Saunagan memang cukup fenomenal di Aceh. Ia dengan tarekat satariahnya cukup mengemuka di Aceh. Pengikutnya pun tak tanggung-tanggung, jumlah mereka ribuan, terbesar di seluruh Aceh, dengan pusatnya di Nagaraya. Ulama bernama asli Habib Muhammad Zaidin bin Habib Muhammad Yazid
Ini wafat 14 Juni 1972. Dia dimakamkan di komplek masjid yang dibangunnya di tempat keris tersebut berada. Demikian sekelumit cerita mistis keris berjalan dari tanah Jawa hingga ke Serambi Mekah. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan Anda. Jika suka dengan video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pemirsa yang telah mendukung channel ini. Salam sahabat Bantala Nusantara.